Kasus perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip memasuki babak baru. Kasus perundungan terus berlanjut pasca Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi mengakui adanya perundungan. Meski awalnya pihak Undip dan RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah bila perundungan disebut menjadi penyebab kematian Dr. Aulia Risma. Kini, kedua instansi meminta maaf dan berjanji melakukan evaluasi. Bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan. Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Pihak rumah sakit mengaku bertanggung jawab dalam program pendidikan dokter spesialis. Kami sebagai wahana rumah sakit pendidikan tidak lepas dari kekurangan dan kealahan ketika terjadi perundungan. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan dokter spesialis tersebut. Kita sebagai wahana rumah sakit pendidikan turut bersimpati dan juga mohon maaf, harapannya ke depan menjadi lebih baik. Ada berbagai bentuk perundungan yang diterima mahasiswa PPDS. Di antaranya dipekerjakan secara berlebihan dan diwajibkan membayar iuran sebesar 20 juta sampai 40 juta rupiah per bulan selama 6 bulan pertama. Di bulan pertama, uang yang dikumpulkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, sewa mobil operasional, kamar indekos, karaoke, dan sewa lapangan sepak bola bagi senior di PPDS Anestesi. Perundungan terjadi selama bertahun-tahun, yakni pada 2021 hingga 2023. Merespons hal ini, Kementerian Kesehatan mengaku akan mengatur jam kerja peserta didik dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS di rumah sakit untuk mengantisipasi perundungan. Nantinya, Kementerian Kesehatan akan membuat aturan soal kontrak kerjasama dengan Fakultas Kedokteran terkait jam kerja. Pengaturan jam kerja dilakukan lewat kerjasama formal antara rumah sakit di bawah Kementerian dan Fakultas Kedokteran. Kami kutip dari Harian Kompas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, selama ini karena dokternya PPDS bukan pegawai kami, rumah sakit kementerian, jadi susah mengaturnya. Kami sudah meminta kerjasama formal dengan Fakultas Kedokteran supaya bisa mengatur jam kerja dokternya. Dengan kontrak ini, semua PPDS bisa ikut aturan rumah sakit sehingga ada perhitungan jam lemburnya. Upaya ini pun diharapkan bisa menekan potensi perundungan akibat jam kerja berlebihan yang selama ini tidak bisa diatur oleh pihak rumah sakit. Sebelumnya, RSUP Dr. Karyadi memberhentikan sementara praktik klinis Dekan FK Undip Ian Wisnu untuk menghindari konflik kepentingan dalam investigasi kasus. Mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Undip merespons dengan menggelar aksi moral untuk memberi dukungan kepada Dekan FK Undip yang diberhentikan Kemenkes sebagai buntut kasus meninggalnya Dr. Aulia. Sementara, orang tua Dr. Aulia melaporkan kasus kematian putrinya ke Polda Jateng didampingi kuasa hukum dan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dalam laporannya, kuasa hukum keluarga menekankan almarhum Dr. Aulia bukan meninggal karena bunuh diri. Hal itu dikuatkan dengan adanya 2 buah obat yang ditemukan di dalam kamar indekos yang digunakan untuk menyuntik, bukan obat yang mematikan. Ada pemberitaan yang dinyatakan bahwa almarhum adalah mati bunuh diri. Itu nggak benar. Itu harus dipahami supaya mental keluarga ini itu menyebabkan almarhum bapaknya depresi hingga meninggal. Oh, yang karena nggak itu ya, nggak ada ya. Karena kenapa saya pastikan nggak ada? Di ruangan beliau waktu ditemukan jenazah itu ada 2 obat. Beliau ini dokter. Ada 2 obat, saya nggak tahu jenis obatnya namanya, teman tadi dijelaskan. Jadi 1 obat itu hanya untuk melemaskan, yang menghilangkan rasa sakit. 1 obat itu melemaskan keseluruhan. Jadi kalau orang mau dipakai untuk membius seseorang atau mau bunuh diri, pakai obat itu tidak terasa sakit. Langsung dia tidur dan tahu-tahu dia tidak sadar dan otot jantung berhenti, meninggal. Nah, kalau mau dikatakan bunuh diri, ini almarhum ini seorang dokter yang mengerti tentang obat-obatan. Kenapa nggak pakai yang itu?
Sebulan lebih sejak Dr. Aulia Lestari ditemukan tewas di kamar indekosnya pada 12 Agustus lalu. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan satupun tersangka. Kasus perundungan yang terjadi di Fakultas Kedokteran yang menelan korban kini menjadi catatan hitam di dunia kedokteran. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi akan melakukan